Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Oke, hari ini akan saya sampaikan video pembelajaran kelas 6 untuk tema 1 subtema 2 pada muatan pelajaran IPA. Yaitu nanti kita akan belajar dengan materi perkembangbiakan hewan. Sebelum kita mempelajari perkembangbiakan hewan, kita perlu tahu dulu manfaat hewan bagi manusia. Ada beberapa manfaat hewan yang bisa berguna bagi manusia, yaitu diantaranya yang pertama, digunakan sebagai sumber makanan. Contohnya yaitu daging sapi, daging kambing, dan lain-lain. Banyak daging-daging yang lain. Manfaat yang kedua yaitu sebagai hewan peliharaan. Contohnya, hewan burung itu dipelihara oleh manusia, ikan juga dipelihara oleh manusia. Manfaat yang ketiga yaitu dimanfaatkan tenaganya. Di antaranya digunakan untuk membajak sawah. Hewan yang digunakan untuk membajak sawah yaitu biasanya kerbau. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian hewan-hewan di sekitar kita dengan cara mengembangbiakannya. Baik bisa dengan cara alami dan bisa dengan cara bantuan manusia. Cara perkembangbiakan hewan itu ada dua macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara kawin atau yang disebut sebagai perkembangbiakan generatif. Yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara tidak kawin atau disebut juga dengan perkembangbiakan vegetatif. Di mana perkembangbiakan generatif itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, perkembangbiakan generatif dengan cara bertelur, itu disebut ovipar. Yang kedua, perkembangbiakan dengan cara melahirkan, disebut vivipar. Dan yang ketiga, dengan cara bertelur dan melahirkan, atau disebut ovovivipar. Sedangkan perkembangbiakan secara tidak kawin atau perkembangbiakan vegetatif itu ada beberapa macam, tapi kita cukup 3 saja yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, membelah diri, yang kedua dengan tunas, dan yang ketiga adalah dengan cara fragmentasi. Nanti kita akan pelajari satu-satu, baik perkembangbiakan secara kawin atau generatif maupun perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif. Pertama, perkembangbiakan hewan secara kawin atau perkembangbiakan generatif. Di dalam perkembangbiakan generatif itu mesti diawali dengan proses pembuahan. Pembuahan itu terjadi jika sel kelamin betina atau sel telur dari induk betina dan sel kelamin jantan atau spermatozoid dari induk jantan itu saling bertemu atau bersatu. Hasil pembuahannya itu disebut zigot. Zigot adalah proses perkembangbiakan sebelum janin atau calon janin, atau disebut juga embrio pada rahim hewan betina. Zigot tumbuh menjadi embrio atau janin yang akan menjadi keturunan baru atau individu baru pada hewan itu. Perkembangbiakan hewan secara kawin atau perkembangbiakan generatif ada 3 macam.
Yang pertama, dengan cara bertelur yang tadi ya kita sudah bicarakan, atau nama lainnya ovipar. Di dalam perkembangbiakan ini, embrio ya terjadi embrio di luar tubuh induknya. Jadi embrionya ada di luar tubuh induk karena ada di dalam telur. Dilindungi oleh cangkang atau kulit yang keras. Telur itu mempunyai kulit yang keras bagian luar, ya, ada telur ayam, telur bebek, serta telur burung, kan ada bagian yang keras ya, itu namanya cangkang. Di dalam telur itu ada kuning telur atau yolk, nama lainnya, yang digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio, ya itu ya. Jika telah tumbuh sempurna, embrio itu akan menetas dan keluar individu atau hewan baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar yaitu ayam dan burung, itu jenisnya termasuk jenis hewan aves. Selanjutnya adalah contohnya penyu atau kura-kura, ikan, serta katak. Itu perkembangbiakannya menggunakan ovipar atau bertelur. Satu-satunya hewan mamalia. Hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui anaknya. Yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar adalah hewan platypus. Ini hewannya bentuknya seperti itu. Bisa dilihat ya. Ciri-ciri hewan berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Ini ciri-cirinya. Yang pertama adalah hewan itu tidak mempunyai daun telinga. Tidak ada daun telinganya. Contohnya ayam, burung itu tidak punya daun telinga. Yang kedua, embrio berkembang di luar induk tubuh atau di dalam telur. Atau kalau orang menyebut itu tidak mengalami masa mengandung. Yang ketiga, anak keluar dari telur karena berkembangnya di dalam telur ketika menetas. Yang keempat, si induk atau hewan induknya tidak memiliki kelenjar susu dan rahim. Yang kelima, mengerami telurnya atau ditimbun di pasir telurnya itu. Seperti kura-kura atau penyu kan telurnya ditimbun di dalam pasir. Yang keenam adalah embrio memperoleh makanan dalam telur. Perkembangbiakan generatif yang kedua itu adalah dengan cara melahirkan atau disebut juga dengan vivipar. Hewan melahirkan juga menghasilkan telur, tetapi telur itu tidak dikeluarkan dari tubuh yang berada di rahim betina dan tidak terbungkus oleh cangkang. Jadi telur yang ada di dalam rahim hewan betina, hewan induk betina itu tidak ada cangkangnya. Kayak hewan ovipar tadi tidak ada. Telur yang telah dibuahi akan menjadi calon bayi hewan dan akan menjadi bayi hewan yang sempurna. Hewan vivipar mengalami masa kehamilan pada umur tertentu dan akan dilahirkan dari hewan betinanya atau hewan induk betina. Hewan yang baru lahir itu diberi makan induknya dengan cara menyusui. Induknya menyusui anaknya. Itu namanya hewan mamalia. Contoh hewan melahirkan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, yaitu sapi, kucing, kambing, singa, kuda, dan gajah. Di gambar itu terlihat kucing sedang menyusui anaknya. Itu termasuk hewan melahirkan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Yang pertama, kebalikannya dari yang tadi ovipar, yaitu mempunyai daun telinga. Ciri-cirinya kucing kan ada daun telinganya ya. Yang kedua, embrio berkembang di dalam rahim atau tubuh induk.
atau nama lainnya mengalami masa mengandung induknya. Yang ketiga, anak itu keluar dari tubuh induk dalam keadaan yang sempurna. Yang keempat, si induk atau hewan induk memiliki kelenjar susu dan rahim. Yang kelima, induk atau hewan itu memiliki rambut atau bulu yang halus. Itu adalah ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang ketiga, perkembangbiakan generatif yang ketiga yaitu dengan bertelur melahirkan atau disebut juga dengan ovovivipar. Di dalam perkembangbiakan bertelur melahirkan, pembuahan terjadi di dalam tubuh induk hewan betina atau hewan induknya. Ya. Setelah pembuahan di dalam tubuh hewan betina akan berbentuk telur. Itu yang disebut dengan kehamilan. Setelah embrio yang ada di telur dalam tubuh hewan betina sempurna, induk mengeluarkannya sebagai keturunan baru. Jadi, telurnya ada di dalam tubuh induk betina. Kadang anak yang dikeluarkan masih terbungkus dalam cangkang telur. Itu ciri-cirinya diantaranya bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan atau ovovivipar yaitu yang pertama ikan paus, ikan pari, kuda laut, kadal, bunglon, dan beberapa jenis ular atau tidak semua ular ya. Terutama di sini ular pucuk contohnya. Ini adalah gambar paus, kadal, kuda laut, dan ikan pari. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan atau nama lainnya ovovivipar yaitu yang pertama, berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan. Yang kedua, telur berkembang biak di dalam tubuh induknya. Yang ketiga, embrio mendapat makanan dari dalam telur. Yang keempat, telur menetas di dalam tubuh induknya. Yang kelima, anak keluar dari tubuh induk. Yang keenam, induk tidak memiliki kelenjar susu. Itulah ciri-ciri hewan berkembang biak dengan bertelur melahirkan atau nama lainnya ovovivipar. Perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan secara tidak kawin atau nama lainnya perkembangbiakan vegetatif. Tadi di awal sudah kita bahas perkembangbiakan vegetatif itu contohnya ada 3 macam, yaitu yang pertama membelah diri. Umumnya hewan yang bersel tunggal atau bersel satu berkembang biak dengan cara membelah diri. Pembelahan pertama pada inti sel ada di bagian tubuh ya. Inti sel itu ada di bagian tubuh dan bagian tubuh lain ikut membelah. Jadi dari satu inti sel membelah menjadi 2, 2 membelah jadi 4, 4 menjadi dan seterusnya yang akhirnya menjadi banyak. Itu yang membelah adalah inti selnya dan menghasilkan 2 sel yang kembar. Itu sama karena berasal dari tubuh induknya, dari sel induknya. Tiap sel menjadi individu yang baru yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif dengan cara membelah diri yaitu amoeba dan bintang laut. Ini adalah contoh amoeba dan ini adalah contoh bintang laut. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu dengan cara tunas. Biasanya yang melakukan perkembangbiakan dengan cara tunas yaitu hewan hidra.
Hewan hidra itu tidak bertulang belakang dan hidupnya di air tawar. Pada hidra dewasa, muncul tonjolan yang akan terus tumbuh dan membesar. Kemudian terbentuk mulut dan lengan, atau yang disebut dengan tentakel. Tunas hidra kecil mendapat makanan dari tubuh induk dan akan terlepas menjadi individu baru atau hewan yang baru dan akan terus tumbuh. Selain hidra, hewan yang berkembang biak dengan cara tunas lainnya adalah porifera. Ini adalah contoh gambar hidra. Dan ini adalah contoh gambar hewan porifera. Perkembangbiakan vegetatif yang ketiga atau perkembangbiakan secara tidak kawin yang ketiga yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara memotong tubuh tertentu untuk menghasilkan individu baru atau hewan yang baru. Tadi disampaikan di membelah diri, yaitu yang dibelah adalah inti dari sel. Kalau yang fragmentasi bedanya adalah yang memotong bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu baru atau keturunan yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi yaitu cacing planaria. Ini adalah gambar cacing planaria. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video dan menyimak video pembelajaran dari saya yang ditonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa berdoa nanti sebelum mengerjakan latihan soal tema 1, subtema 2, muatan IPA di materi perkembangbiakan hewan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.